Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Allah adalah sumber keselamatan. KD1 menggali informasi tentang paham Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan semua orang, bersumber dari ajaran gereja dan kitab suci. Kita lihat bersama arti kata selamat. Selamat diartikan terbebas dari musibah. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian mempunyai pengalaman diselamatkan dari kecelakaan dan sebagainya. Yang kedua, mendapat pengampunan dosa. Ingat bahwa ketika Yesus melihat perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus memberikan pengampunan. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, akan menghukum dengan melempari batu. Tapi justru Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, ini yang diartikan dengan selamat, yaitu mendapat pengampunan dosa. Yang ketiga, arti kata selamat itu disembuhkan dari sakit. Setiap orang pasti punya pengalaman sakit, entah itu sakit biasa atau sakit yang cukup berat. Tapi ketika disembuhkan, orang merasa diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, bahwa kasih Allah itu tidak membedakan. Seperti Tuhan memberikan matahari, semua orang merasakan matahari. Semua orang bisa menghirup udara. Nah, kasih Allah itu seperti itu. Tidak membedakan sedikit pun. Yang kedua, keselamatan itu diperuntukkan bagi semua orang. Keselamatan itu bisa dicapai kalau ada kerjasama dengan satu dengan yang lain. Maka di sini keselamatan itu diperuntukkan bagi semua orang karena ada kerjasama satu dengan yang lain. Kasih itu mampu membebaskan orang yang terbelenggu. Gambaran ini kita bisa melihat seperti gambaran seorang ibu yang sedang melahirkan. Ibu yang mengandung ini mau menggambarkan tentang kita yang sedang terbelenggu. Ketika ibu melahirkan, kita dibebaskan dari keterbelengguan atau kungkungan di perut ibu. Tapi kasih yang membebaskan ini juga memberikan gambaran seperti seorang ibu yang menghidupi anaknya, yaitu dengan membebaskan itu. Yesus menjadi tanda kasih Allah. Kehadiran Yesus itu menjadi perwujudan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Ingat peristiwa ketika Yesus mengalami penderitaan. Ini juga bagian dari perwujudan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, kehadiran Yesus menjadi penggenapan rencana keselamatan Allah bagi manusia. Yesus yang adalah Roh Kudus sendiri, tetapi dia mau menggenapi rencana keselamatan Allah itu melalui proses pembaptisan. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bukan siapa-siapa, tetapi oleh Yohanes Pembaptis. Di sini mau mengatakan bahwa Yesus mau setara dengan manusia. Yesus mau mengalami serupa dengan manusia. Disinilah penggenapan rencana keselamatan Allah bagi manusia. Pandangan kitab suci tentang Allah sebagai sumber keselamatan. Yang pertama, manusia menjadi sarana keselamatan Allah. Setiap orang dipanggil untuk menjadi sarana keselamatan Allah. Tinggal kita mau terbuka atau tidak akan
panggilan itu. Yang kedua, kesediaan untuk menolong orang lain tanpa pandang bulu. Seperti kalau kalian memberi uang receh, baik itu kepada pengamen atau pengemis, itu ada kesediaan bahwa Anda mau menolong orang tanpa pandang bulu. Yang ketiga, kemampuan bersyukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan. Setiap orang dipanggil untuk selalu bersyukur dengan kondisinya apapun. Ada orang yang dilahirkan dengan kondisi yang sempurna tanpa cacat. Dia bisa bersyukur. Tapi ada juga orang yang dilahirkan dengan kondisi yang cacat atau kurang sempurna, tapi dia juga bisa bersyukur. Inilah kemampuan bersyukur pada Allah atas apa yang dianugerahkan. Dan kitab suci melihat hal ini, dan kita pun diajak untuk ke sana. Poin berikutnya, kita melihat poin nilai-nilai ketarakanitaan. Nilai yang pertama adalah compassion. Compassion itu adalah kepedulian. Kepedulian terhadap sesama. Seperti yang kalian lakukan dengan koin Carolus, itu juga termasuk kepedulian, compassion. Maka Anda pun secara tidak langsung menjadi alat atau sarana keselamatan bagi orang lain. Yang kedua, celebration atau ucapan syukur. Melalui pengalaman perayaan Ekaristi, misa tiap bulan, doa, itu sebagai ungkapan celebration. Yang ketiga, conviction, daya juang. Bahwa keselamatan itu harus selalu diperjuangkan dalam kehidupan setiap hari, setiap saat, dimanapun kalian berada, bahwa karya keselamatan Allah senantiasa harus diperjuangkan. Disinilah letak nilai-nilai ketarakanitaan mampu membawa kita kepada keselamatan. Terima kasih anak-anak. Pada pertemuan kali ini, semoga karya keselamatan Allah selalu menghidupi kalian. Tuhan Yesus memberkati.